warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Kami Dari kelas 11 fase F6 SMA negeri 1 Mas Bade akan mempersembahkan video tentang Bukan dulu, kini dan yang akan datang. Tepatnya di Telaga Biru, Desa Pian, Lombok Timur. Perkenalkan, aku Cynthia Arisanti. perkenalkan aku Sofia Witis Ramadhani. Perkenalkan, aku Helmi Nasir. Perkenalkan aku Mila Febriana. Perkenalkan, aku Darelisa. Perkenalkan, aku Salsabila. Perkenalkan aku Dina Mazasyara. Perkenalkan, saya Farida Meliana. Perkenalkan, aku Agita Pratiwi. Perkenalkan aku Tika Maulida. Let's check this video. Secara umum, hutan adalah sebuah lahan lapang yang didominasi oleh pepohonan yang banyak dan menjadi tempat tinggal binatang, tumbuhan, dan organisme lainnya. Sedangkan pengertian hutan menurut ahli ekologi, hutan adalah sebuah komunitas tumbuhan yang terdiri dari berbagai macam pohon di mana tumbuhnya secara bersama-sama dengan susunan yang berjajar rapat. Manfaat hutan. 1. Menjaga kesuburan tanah. Hutan dipenuhi dengan tumbuh-tumbuhan, keberadaannya dapat membuat kondisi tanah menjadi subur. 2. Mencegah erosi. Erosi bisa dicegah dengan keberadaan hutan, sebab hutan-hutan memiliki akar yang kuat, menahan dan mencekram tanah agar tidak terbawa larut aliran air hujan. 3. Menghasilkan oksigen. Bahwasanya hutan merupakan paru-paru dunia. Mengacu pada sebuah penelitian, ditemukan bahwa fakta satu pohon dewasa dapat memproduksi oksigen 2 hingga 10 orang perharinya. 4. Manfaat terakhir nih, yaitu mencegah banjir dan menyimpan cadangan air. Manfaat lain dari hutan yaitu adalah sebagai daerah resapan air dan yang bisa melakukan pencegahan terhadap banjir. Selain manfaat yang sudah disebutkan tadi, ada juga loh manfaat hutan lainnya, yaitu manfaat bagi masyarakat lingkungan sekitar dan bagi pengunjung. Manfaat bagi masyarakat lingkungan sekitar adalah tempat mencari pakan ternak, kayu bakar, dan mencari penghasilan. Sedangkan manfaat bagi pengunjung adalah untuk berwisata dan berkumpul bersama teman-teman, keluarga, dan kerabat. Secara umum, deforestasi adalah kegiatan menebang pohon atau tegakan pohon sehingga lahannya dapat dialihgunakan untuk penggunaan non-hutan seperti perkebunan, pertanian, pemukiman, dan peternakan. Sedangkan menurut salah satu ahli yaitu Brown and Price, mereka mengartikan deforestasi sebagai konversi dari hutan primer menjadi lahan terbuka atau area yang tidak memiliki tutupan hutan yang memadai. Dampak deforestasi terhadap lingkungan. 1. Hilangnya habitat. Salah satu dampak deforestasi yang paling berbahaya dan meresahkan adalah hilangnya spesies hewan dan tumbuhan yang diakibatkan oleh hilangnya habitat. Deforestasi tidak hanya mengancam hewan-hewan yang kita ketahui, tetapi deforestasi juga mengancam hewan-hewan yang tidak kita ketahui. 2. Peningkatan gas rumah kaca. Selain hilangnya habitat, berkurangnya pepohonan juga memungkinkan lebih banyak gas rumah kaca yang terlepas di atmosfer. Dampak deforestasi terhadap lingkungan yang ketiga yaitu air di atmosfer. Pohon juga dapat mengendalikan air di atmosfer dengan cara mengatur siklus air. Di kawasan hutan yang gundul, air di udara akan dikembalikan ke tanah menjadi lebih sedikit. Hal ini kemudian akan menyebabkan tanah menjadi kering dan tidak mampu berdetak tanah. Dampak yang terakhir yaitu erosi tanah dan air. Pepohonan juga membantu lahan menahan air dan lapisan atas tanah yang menyediakan nutrisi untuk menunjang kehidupan hutan. Tanpa hutan, tanah akan terkikis dan terseret air yang dapat menyebabkan hutan menjadi rusak. Adapun cara mengatasi deforestasi yaitu pertama, reboisasi dan penghijauan dibagi menjadi dua, penanaman kembali dan agroforestry. Yang kedua, ada pengelolaan hutan dengan cara sertifikasi hutan dan hutan kemasyarakatan. Ketiga, penegakan hukum dan kebijakan dengan cara peraturan yang ketat dan kebijakan pengelolaan lahan. Yang terakhir, ada pendidikan dan kesadaran publik, yaitu dengan cara kampanye kesadaran dan pendidikan lingkungan.
Bagaimana sih kondisi hutan saat 5 tahun yang lalu? Kondisi hutan saat 5 tahun yang lalu, di mana hutan ini sudah menjadi tempat wisata namun belum banyak diketahui masyarakat dan belum terlalu sangat populer. Dan di mana luasnya hutan ini adalah 10 hektar kurang lebih. Di saat 5 tahun yang lalu, satwa apa saja sih yang terdapat di hutan ini? Di mana satwanya saat itu masih ada kera, dan di mana juga hutan ini adalah sebagai tempat rumah tinggal mereka. Tumbuhan apa saja sih yang ada pada saat 5 tahun yang lalu? Di mana hutan ini terdapat pohon bajur, pohon mahuni, dan pohon keling. Nah, teman-teman, itulah kondisi hutan ini di saat 5 tahun yang lalu. Nah, pembahasan kali ini saya akan membahas tentang hutan saat ini, di mana kondisi hutan saat penelitian luasnya masih sama, yaitu 10 hektar kurang lebih berdasarkan wawancara pengelola setempat. Tanaman atau tumbuhan yang terdapat masih seperti hutan 5 tahun yang lalu, di mana tanaman yang spesifik banyak ditemukan seperti pohon bajur, mahuni, keling, di mana sekarang terdapat ada pohon duren. Pohon duren yang ada di hutan ini tidak terlalu banyak dan tidak terlalu spesifik. Satwa yang ada saat ini dapat ditemukannya seperti anjing liar dan kera. Namun, saat ini kera sudah jarang ditemukan. Mungkin bisa jadi kera bisa saja datang di saat musim tertentu. Nah, seperti itulah kondisi hutan saat ini, teman-teman. Apa sih perencanaan untuk 5 tahun yang akan datang? Perencanaan untuk 5 tahun yang akan datang yaitu memperbaiki fasilitas seperti membuat tempat duduk yang lebih berkualitas dan memperbaiki tempat spot foto yang lebih kokoh dan bagus. Dan rencananya untuk 5 tahun yang akan datang, Telaga Biru akan lebih dikenal oleh banyak orang karena keindahan dari Telaga Biru itu sendiri. Sehingga orang-orang di luar sana tahu Lombok Timur ada telaga yang bagus dan indah yang harus dikunjungi. Sekian persembahan dari kami. Wassalamualaikum